Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antara ritual ibadah yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan, dan sebenarnya di bulan-bulan selain Ramadan, dan ini yang sering kali terlupakan oleh kita, yakni adalah ibadah iktikaf. Bahkan dalam satu kesempatan atau dalam satu keterangan diriwayatkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau selalu menghidupkan malam-malamnya, menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan di 10 tanggal terakhir dengan menjalankan iktikaf. Apa sebenarnya yang dinamakan dengan iktikaf? Secara bahasa, iktikaf adalah al-iqamah ala syai'in min khairin aw syarrin. Artinya, orang yang melaksanakan kegiatan secara kontinu, secara mudawamah atau mustamirrah atas sebuah pekerjaan atau sebuah kegiatan, baik kegiatan itu baik ataupun kegiatan itu syarrun atau jelek. Akan tapi iktikaf yang ingin kita sampaikan adalah iktikaf yang dipandang dalam segi bahasa atau dalam syaraknya, yakni iqamatun di masjidin ala sifatin makhsusah. Yakni iktikaf adalah bagaimana kemudian orang menjalankan kegiatan, ritual kegiatan dalam sebuah masjid dengan sebuah sifat yang tertentu. Apa sifat yang tertentu tersebut? Di antaranya adalah berdiam diri, kemudian di dalam masjid, kemudian orang yang melaksanakan iktikaf tersebut, dan juga sudah barang tentu adalah niat. Ada 4 hal yang menjadi rukun dari iktikaf tadi yang harus terpenuhi sehingga ritual ibadah iktikaf ini akan menjadi sah, dan apa yang kita harapkan dengan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah akan diberikan kepada orang yang melaksanakannya. Iktikaf memang adalah ibadah yang mungkin dipandang sepele, karena secara bahasa adalah al-muqsu di masjid, orang yang berdiam diri di dalam masjid walaupun tanpa melaksanakan zikir, walaupun tanpa melaksanakan kegiatan yang lain seperti halnya sholat ataupun membaca Al-Quran ataupun yang lainnya, tapi berdiam diri di dalam masjid ini adalah satu ritual kegiatan tersendiri yang punya potensi pahala tersendiri. Dan akan lebih baik lagi dan akan lebih banyak lagi pahala yang didapatkan ketika orang tersebut berdiam diri di dalam masjid
kemudian menambahkan kegiatan-kegiatan yang lain seperti halnya sholat, membaca Al-Quran, ataupun yang lain. Tapi dari awal kita sampaikan bahwa iktikaf adalah al-muktsu bi masjidin. Jadi berdiam diri di dalam masjid ini adalah satu kegiatan, satu ritual ibadah. Apalagi bisa dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, kapan kita boleh untuk melaksanakan iktikaf? Maka iktikaf ini tidak dibatasi oleh waktu. Kapanpun boleh kita melaksanakan iktikaf. Walaupun di waktu-waktu yang makruh untuk melaksanakan sholat, walaupun di waktu-waktu yang diharamkan untuk kita melaksanakan sholat, iktikaf tetap boleh dilaksanakan. Jadi iktikaf adalah al-muktsu bi masjidin dengan tanpa memandang batasan waktu tertentu. Nah, terus siapa yang boleh untuk melaksanakan iktikaf? Atau syaratnya orang yang melaksanakan iktikaf itu siapa? Yang pertama adalah orang Islam, kemudian yang kedua orang yang berakal. Dalam satu keterangan disampaikan orang yang mumayyiz, tidak harus baligh. Jadi orang yang tamyiz, orang yang bisa membedakan baik dan buruk, atau orang yang mendekati murahek, mendekati baligh, biasanya dikatakan tamyiz. Siapapun boleh untuk melaksanakan dengan syarat tadi, jadi berakal atau mumayyiz. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bersih atau niqab, bersih dari haid, bersih dari nifas, bersih dari kondisi jinabat. Sehingga sangat mudah sekali ritual ibadah iktikaf ini untuk bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini tentunya, apalagi jika kita bisa melaksanakan di bulan Ramadan, tentunya pahala yang kita dapatkan akan bisa melebihi kegiatan atau ritual iktikaf yang kita laksanakan di selain bulan Ramadan. Jenengan atau Anda datang ke masjid, kemudian niat iktikaf. Apa niatnya? Nawaitul iktikafa. Kalau itu nanti sunnah berarti ya, sunnatan lillahi ta'ala. Kalau Anda bernazar berarti nanti fardhu lillahi ta'ala atau nazran lillahi ta'ala. Maka ini akan menjadi sebuah ibadah yang sangat mudah, dan seringkali kita ketika ke masjid itu lupa. Sudah di masjid, sudah duduk terlalu lama, sudah menjalankan ibadah yang sangat-sangat banyak, tapi justru kadang iktikaf atau niat iktikaf kita belum tersirat dalam hati kita, sehingga pahala iktikafnya menjadi hilang karena kita tidak niat untuk iktikaf. Jadi Anda datang ke masjid, kemudian niat iktikaf, kemudian berdiam diri di dalam masjid. Durasinya berapa? Iktikaf itu tidak terlalu panjang kalau mau dikatakan iktikaf. Dalam satu riwayat, dalam satu keterangan disampaikan bahwa iktikaf itu biqadri subhanallah wa zada alaihi. Jadi biqadri subhanallah itu duduk selama orang mengucapkan subhanallah dan ditambah lagi subhanallah lagi. Jadi kalau subhanallah itu mungkin durasinya hanya 5 detik. Itu ibadah 5 detik di dalam masjid ini bisa menjadi satu potensi ibadah yang nantinya potensi pahala yang bisa untuk kita dapatkan dengan melaksanakan iktikaf tersebut. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah
untuk melaksanakan ritual-ritual ibadah yang lain, terutama iktikaf di bulan Ramadan. Marilah kita sambangi masjid meskipun hanya dalam durasi beberapa detik, karena itu juga nantinya akan mendapatkan pahala tersendiri. Tapi jangan lupa niat untuk melaksanakan iktikaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.